janjine pamit esuk lungane ra Sobat Ambyar Banyuwangi. Angin sing ngridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengin nangis ngetoke elo neng pipi suwe ra weruh senajan mung ana ngimpi ngalemo kesiram hujan ing dalu banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gede kalingan mendungi udan rasana atine wong sing kasmaran sabrene tansah kelingan ademe gunung marapi purba melu temu suaramu mengkira apa ademe gunung marapi purba sing ning langgrang Wonosari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Banyuwangi Sidoarjo. Masih dalam bulan puasa, hal yang sangat bagus kita kerjakan pada bulan ini adalah banyak berdoa. Setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi dengan beberapa cara. Yang pertama, dikabulkan langsung. Yang kedua, disimpan oleh Allah untuk kebutuhan kita di akhirat. Yang ketiga, dikabulkan dengan cara menghilangkan musibah dari diri kita. Para santri, teruslah berdoa, karena malaikat tidak pernah bosan dan jemu untuk mencatat doa-doa kita, dan Allah selalu menunggu untuk mendengarkan munajat dan harapan-harapan kita yang kita panjatkan kepada Dia. Saya yakin para santri bisa isi Ramadan ini dengan banyak berdoa dalam setiap kesempatan. Sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar berkembang dan kami termotivasi untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih berkualitas. Dan bagi mereka yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Saya berharap vlog-vlog baru yang mampir di jendela gawe kalian menjadi vlog yang menghibur, syukur, memotivasi untuk banyak melihat
hal-hal kecil di sekitar kalian untuk memberikan makna terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kalian atau yang kalian alami. Karena pada hakikatnya tidak ada realitas, tidak ada kejadian, tidak ada peristiwa yang sia-sia. Semuanya dirancang dengan sangat detail oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran kepada kita. Para santri, vlog kali ini agak berbeda karena vlog kali ini saya ingin dedikasikan kepada Sobat Ambyar yang hari-hari terakhir ini sungguh menguras air mata. Yang berduka harus kalian catat, bukan hanya kalian, tapi kami, keluarga besar Pesantren Modern Al-Amanah, juga merasa terkejut sekaligus juga duka yang mendalam. Oleh karena itu saya sampaikan ikut berduka cita kepada keluarga almarhum Didi Kempot dan juga kepada seluruh Sobat Ambyar. Kita dengan harapan moga-moga kebaikannya diterima oleh Allah, kekurangannya disempurnakan dan ditempatkan di kedudukan yang mulia di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan Sobat Ambyar juga diberikan pengganti tokoh yang menginspirasi, menuntun orang-orang yang galau, orang-orang yang sedang bersedih untuk bisa menjalani kehidupan tanpa harus menguras energi terlalu banyak untuk menghadapi hal-hal yang sulit. Sobat Ambyar, kita tidak cukup hanya menangis atau menyesali. Penting untuk kita pelajari kenapa Allah menciptakan orang yang sama sekali tidak kita lihat, tidak kita dengar, dan tidak kita tahu. Karena orang ini hidup di jalanan. Kempot ini adalah kelompok seniman trotoar. Pasti kehidupan mereka ada di jalanan, jauh dari gemerlapnya kehidupan. Justru bersentuhan atau sangat akrab dengan kehidupan tingkat bawah yang seringkali kita pandang sebelah mata. Tapi ternyata dari tempat yang seperti itu, yang kadang-kadang tidak kita hiraukan, muncul orang yang membuat kaget kita. Yang pertama, Sobat Ambyar, beliau menyusuri kehidupan yang demikian sulit, tapi tidak membuat beliau patah arang. Saat itu kakaknya, itu si Mamik Slamet itu sudah terkenal. Dan seringkali Mamik Slamet itu mengunjungi Didi Kempot ini di markasnya. Ya, kadang di bawah jembatan, kadang-kadang di tempat kontrakannya. Tapi Didi Kempot ini tidak terbetik untuk numpang beken dengan kakaknya. Dia tetap menyusuri kehidupannya sebagai sebuah pribadi dengan harga diri yang kokoh, dengan usaha memeras kreativitas, kesungguhan, dan ketulusan untuk menjalani takdirnya. Allah pasti melihat itu. Kemudian dari sudut yang paling sempit itu, Allah mengangkatnya menjadi seorang maestro yang menciptakan sekian lagu, dan lagu itu luar biasa karena di dalam lagu-lagu Didi Kempot ini
memberi jalan baru bagi orang-orang yang tengah galau, orang-orang yang tengah susah, orang-orang yang mengalami situasi sulit. Di masa lalu orang yang sulit, yang galau, yang susah ini biasanya psikolog. Larinya ke psikolog, larinya ke paranormal. Ya sedikit kadang-kadang lari ke para ulama. Tapi Didi Kempot ini melahirkan sebuah cara bagaimana menjalani hidup galau ini dengan santai, dengan bernyanyi, dengan bergembira. Jadi kegalauan itu tidak membuat harus orang diam di sudut menyesali nasibnya, tapi orang bisa bernyanyi, berjoget sambil menangis. Ini jalan yang unik, yang pasti itu hanya bisa diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mesti harus digarisbawahi oleh Sobat Ambyar. Kalau kalian memang mencintai Didi Kempot, ya kalian harus mengenal dia, sehingga kalian tidak hanya bersahabat dengan beliau tata lahirnya, tapi kalian juga bersahabat dengan spiritual yang ada di dalam jiwanya. Kemudian yang kedua, hidup yang demikian luar biasa ditutup dengan konser untuk COVID-19, sehingga konser yang bertema tetap di rumah atau juga yang dengan terkenal orang mulih, ora iso mulih, ini bisa mengumpulkan uang donasi sampai 7 miliar lebih, yang itu didonasikan untuk membantu bagaimana negeri ini menghadapi COVID-19. Ini tidak semua musisi bisa melakukannya. Dan Didi Kempot, seorang musisi yang dari bawah itu bisa melakukannya. Ini harus juga dicatat dengan tinta emas. Dan yang ketiga, Sobat Ambyar, ini yang menurut saya sebagai pribadi itu mengerikan, karena saya sendiri belum tentu bisa menutup kehidupan saya seperti beliau. Pada waktu sakit, pada waktu itu beliau sedang menyiapkan untuk album terakhir, album yang paling baru. Dan mungkin capek. Pada saat capek itu beliau berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian tidak sadar, kemudian dibawa dan setelah itu sudah tidak lagi bisa ditolong. Kalimat terakhirnya adalah Allahu Akbar. Ini Masya Allah, ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang di ujung usianya menutup dengan kalimat thayyibah, dan sekaligus itu mengingatkan kepada kita bahwa dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seringkali kita sebagai manusia itu menepuk dada, kemudian muncul sebuah kesombongan dengan adu senjata, dengan adu kepercayaan ilmu pengetahuan teknologi, adu kesombongan dengan penemuan-penemuan baru. Ternyata dengan satu makhluk yang besarnya hanya sepersekian mili, itu seluruh negara di dunia tidak berdaya. Ilmu pengetahuan yang dibanggakan itu lumpuh. Teknologi yang dibanggakan sama sekali tidak berarti. Semua orang sedang bingung, semua orang sedang galau, semua orang seakan-akan sedang menghadapi malaikat maut dan tinggal menunggu waktu. Didi Kempot mengingatkan kepada kita, Allahu Akbar, hanya Allah saja yang maha besar. Sekaligus memberikan optimisme bahwa
seberapapun besar COVID-19 ini, betapapun dunia bingung terhadap corona ini, tidak akan bisa melebihi kebesaran Allah. Berarti dengan kalimat Allahu Akbar, Didi Kempot dan doa kita bersama, COVID-19 dalam waktu cepat akan bisa diatasi. Allahu Akbar. Itu vlog kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kepada Sobat Ambyar, kami pribadi, keluarga besar Pesantren Modern Al-Amanah ikut berduka. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.